kembali ke jalan kelam itu ya. Tante percaya kalau kamu adalah pria yang baik. Seperti yang selalu Randy katakan sama saya. Ambar menjeda sesaat ucapannya. Sementara Raska menunduk malu. Kemudian wanita itu melanjutkan. Kalau kamu merasa kesulitan, jangan segan untuk datang dan meminta bantuan. Kita tidak secanggung itu untuk sekedar saling membantu. Karena kamu juga sudah menjadi bagian dari hidup kami, nak. Ambar berujar lembut, terkesan penuh kasih sayang layaknya seorang ibu. Mungkin Ambar memang menganggap seperti itu. Setelah kepergian putranya, hanya ada Raska yang menemani. Tak dipungkiri Raska seperti mengisi posisi Randy dalam hidup Ambar sebagai seorang anak. Terima kasih, Tante. Aku benar-benar bersyukur saat ini. Hanya itu yang dapat terucap dari bibir Raska. Terharu dan merasa sangat beruntung dapat dikelilingin dengan orang-orang baik. Setelah dia sadar, kesempatan ini tak datang berkali-kali. Karena itulah, ia bersungguh-sungguh untuk bertaubat. Berjanji pada dirinya sendiri untuk dapat menata kehidupan yang jauh lebih baik dari sebelumnya. Setelah puas berbincang, Ambar menilik ke arah gadis di sebelahnya. Kemudian bergantian menatap Raska. Tampaknya mereka sedari tadi tengah mencuri-curi pandang. Ambar berdeham kecil, memecah keheningan di antara mereka lalu kemudian bertanya, Nella, tadi kamu bilang ada yang mau bicarakan sama Raska. Nella menoleh dan tersenyum simpul lalu menjawab, iya, Mah. Ya sudah. Kalau gitu saya ditunggu di luar ya. Ambar kemudian beranjak dan tersenyum sembari melangkah keluar, meninggalkan Nella berdua dengan Raska di ruangan itu. Sejenak mereka tak bersuara, hanya sesekali saling beradu tatap lalu tersenyum tipis. Beribu kata yang ingin terucap, tiba-tiba hilang begitu saja. Rasanya sangat gugup seperti sudah lama tak bertemu. Raska tersenyum lebar saat melihat sorot wajah perempuan cantik itu yang tampak kikuk. Teringat saat kebersamaan mereka terakhir kali di tebing pantai. Wajah Nella saat sedang salah tingkah terlihat sangat lucu di mata pria itu. Cantik, ucap Raska secara tiba-tiba, membuat perempuan itu mendongak dengan menaikkan alis rapinya. Pria itu tertawa kecil kemudian melanjutkan, pakai hijab kayak gini, kamu jadi lebih cantik. Nella tersenyum, suasana sepertinya sudah mulai mencair. Ucapan Raska yang mengatakan kalimat itu malah mengingatkan Nella sewaktu mereka pertama kali bertemu di taman rumah sakit. Saat itu Nella sedang menangis dan pria itu datang menghampiri dengan gombalan menggelikannya. Kamu apa kabar, Ras? Tanya Nella. Pria itu menghela napas dan menjawab, seperti yang kamu lihat, aku baik. Rasanya lega mendengar itu. Kemudian Nella memberanikan diri menatap pria di hadapannya. Ada sesuatu yang ingin ia sampaikan. Maaf. Karena aku baru menemui kamu sekarang. Aku banyak berhutang sama kamu, Raska. Keadaan yang menimpa kamu saat ini gak bisa dipungkiri semua karena aku. Kamu berkorban untukku. Kamu berkorban demi Randy, ujar Nella. Pria itu masih terdiam, memberikan kesempatan agar perempuan itu menyelesaikan ujarannya. Kejadian malam itu cukup membuat aku banyak tersadar. Hatiku terbuka. Selama ini aku bersujud, berdoa, melantunkan ayat-ayat suci. Tapi aku lupa kalau bagian dari kewajibanku yang lain sebagai seorang wanita belum aku tunaikan. Sambung Nella. Ia menjeda sesaat ucapannya dan melipat bibirnya. Aku memutuskan berhijab, selain karena kewajiban. Ada harapan juga di baliknya. Aku berharap kehidupanku yang mendatang akan lebih baik. Tidak ada kejahatan lagi dari orang-orang yang egois, katanya sambil tersenyum. Lalu melanjutkan, sederhana bukan? Tapi, aku gak mau sendiri dalam membenahi diri ini. Mata mereka saling terkunci, ada ketulusan terpancar di sana. Raska tampaknya menduga bahwa akan ada kalimat setelahnya. Nella menarik napas dalam. Ia meraih sebuah paperback hijau yang dibawanya lalu memberikan itu pada Raska. Pria itu mengernyit, kemudian perlahan mengambil dan melihat isi paperback itu. Matanya melebar dan ia tercekat. Sebuah sajadah lengkap dengan peralatan sholat khusus lelaki di dalamnya. Matanya berkedip dengan cepat saat pandangan mulai memudar. Raska masih termangu menatap pemberian itu. Semoga apa yang kamu ucapkan malam itu bukan sekedar ucapan. Aku harap itu sebuah janji pada diri sendiri dan pada Tuhan. Bahwa bertaubat bukan hal yang main-main.
Nela tersenyum hangat menatap pria yang matanya mulai berembun. Waktu pertemuan mereka tinggal 1 menit. Nela beranjak kemudian kembali menatap manik pria itu. 4 tahun adalah waktu yang singkat. Jadi, jangan sia-siakan itu. Nela tersenyum dan berbalik badan. Lalu di detik terakhir pertemuan mereka, suara pria itu berhasil menghentikan waktu. Tunggu aku 4 tahun lagi. Nela, hening. Waktu memang terasa berhenti. Nela menoleh dan melihat pria itu dengan tatapan yang sulit untuk diartikan. Mencari maksud dari ungkapan itu. Kalau kamu bersedia, tunggu aku. Kalimat terakhir yang ia dengar sebelum akhirnya Raska diantarkan kembali ke dalam sel tahanan. Tidak ada yang mudah soal hati dan cinta. Di dalamnya pasti akan banyak rintangan yang menyertai. Bukan hanya soal cinta, pun cita-cita dan harapan pasti disertai juga oleh sebuah perjuangan. Tidak ada yang mudah untuk diraih dengan cepat. Semua butuh waktu dan proses. 2 bulan berlalu, Nela memiliki kesempatan untuk melanjutkan karirnya di dunia model. Bukan model dengan pakaian yang terbuka, tetapi ia dijadikan bintang model muslimah. Penampilan dan wajah yang menawan, tentu saja menjadi nilai jual yang tinggi. Tak hanya itu, Nela pun mengembangkan kemampuannya dalam menyanyi. Sebelumnya ia sudah bertemu dengan pemilik channel YouTube yang menyajikan cover lagu-lagu populer. Beberapa lagu yang dibawakan oleh Nela ternyata mendapatkan perhatian yang lebih dari subscriber channel tersebut. Video itu selalu berhasil menembus 2 juta penonton dan ratusan ribu like beserta komentar. Semua mendukung karya-karya selanjutnya dari Nela. Dari sanalah, 1 tahun kemudian Nela memulai karir bernyanyi. Ia pun didukung untuk mengikuti ajang pencarian bakat dalam bidang tarik suara yang didukung oleh salah satu stasiun TV. Beberapa rangkaian tes ia lalui dengan baik. Salah satu lagu yang dibawakan oleh Nela hingga ia mendapatkan juara adalah lagu dalam soundtrack film Aladdin yang berjudul Speechless oleh Naomi Scott. Para juri pun mendengarkan dengan seksama dan serius. Melihat ekspresi para juri tampaknya mereka sangat terpukau dengan penampilan perempuan itu. Setiap lirik dan nada yang terdengar sangat menyentuh hati. Sebuah lagu yang memiliki sifat memberontak atas apapun yang membelenggu hidup seseorang. Memberi inspirasi untuk banyak orang agar tidak menyerah dan tidak takut menghadapi situasi sesulit apapun. Penghayatan Nela dalam membawa lagu ini benar-benar luar biasa. Dalam benaknya tentu saja kembali teringat akan perjalanan panjang yang telah ia lalui sejauh ini. Secara tidak langsung lagu itu menggambarkan jelas tentang kisahnya sendiri. Di lain tempat, siaran televisi tentang acara grand final ajang berbakat itu pun ditonton jutaan pasang mata. Salah satunya adalah di sebuah ruangan lapas tahanan. Seorang pria yang baru saja selesai melaksanakan salat, tiba-tiba menatap layar TV nyaris tak mengedip. Raska tertegun melihat perempuan itu. Penampilan dan suaranya sangat menyentuh. Simfoni yang indah mengalun merdu di setiap bait syairnya. Dia, pacar kamu bukan? Suara serak seseorang dan satu tepukan di bahu membuat Raska mengerjapkan mata. Ia menoleh dan menjawab, "Ah, bukanlah, Pak. Dia, teman saya." Pria parubaya itu duduk di kursi yang berada di depan TV dan kembali bertanya, "Tapi kamu cinta sama itu perempuan kan?" Raska terdiam. Ia hanya tersenyum tipis. Di ruangan lapas itu ia cukup dekat dengan pria parubaya bernama Rusdi. Pria dengan kasus yang hampir sama dengan Raska itu pun telah kembali ke jalan yang benar. Nahan diri. Raska termangu mendengar itu. Apakah benar gadis yang ia cintai tengah menunggunya? Atau lebih tepatnya sanggup untuk menunggu? Hari cepat berlalu. Nela mendapatkan tawaran sungguhan untuk menjadi musisi. Diberi kesempatan juga untuk menciptakan lagunya sendiri. Suara yang merdu, syair yang menyentuh, penampilan menarik, attitude yang bagus, membuat ia disukai dan digemari dalam waktu yang singkat ini. Nela pun terbilang cukup cerdas akan banyak hal. Tidak sulit baginya untuk mempelajari sesuatu yang baru. Suatu pagi, Ambar dan Nela berbincang santai di halaman teras. Menghirup udara pagi yang sangat segar dan cahaya matahari yang hangat. Bunga-bunga pun bermekaran di halaman itu, menambah kesan manis setelah adanya badai pahit dalam kehidupan. "Apa kamu puas dengan pencapaian semua ini, Nel?" tanya Ambar. Nela tersenyum setelah mengisap teh beraroma bunga kamomile itu. "Kalau boleh jujur, aku belum puas, Mah," jawab Nela.
Ambar mengangguk dan kembali berujar, "Bagus. Jangan cepat puas dengan sebuah kenikmatan. Tugas kita tetap harus berkarya, tidak berhenti belajar, semangat dan tetap rendah hati." Mereka tersenyum. Lalu Nela menatap dalam mertuanya itu. "Mah, aku mau kuliah," ucap Nela membuat Ambar melebarkan mata. "Apa kamu serius?" tanya Ambar yang cukup terkejut. Ia bukan terkejut karena soal biaya, atau meragukan kemampuan Nela. Tentu saja semua itu adalah hal mudah bagi mereka saat ini. Tapi yang ada dalam benak Ambar, apakah Nela bersungguh-sungguh melakukan hal itu? "Ya, aku mau melanjutkan pendidikan aku. Aku masih punya sebuah cita-cita sederhana yang dulu sempat aku dan Bapak impikan," katanya dengan rona yang mulai sendu. Ambar mendengarkan dengan serius. Selama ini ia memang belum menggali lebih jauh soal impian apa yang dicita-citakan oleh perempuan itu. "Aku dan almarhum Bapak pengen banget punya kebun. Seperti kebun sayur, buah, tanaman hias, bunga-bunga. Kita punya ladang yang besar dan bisa." "Nela, karena kan Mama juga baru datang lagi ke Indonesia 2 tahun lalu pas kamu sama Randy mau nikah. Mereka juga sibuk. Fabian juga lagi kuliah di Belanda. Jadi kita gak ada waktu buat ketemuan gitu. Paling ya, cuma tegur sapa aja di sosmed," jawab Ambar. Nela mengangguk. Kemudian Ambar menghubungi keponakannya itu dan mengatur waktu untuk mereka bisa bertemu.